Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Siti Masuma dari jurusan Survei Pemetaan dan Informasi Geografis Angkatan tahun 2021, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membahas artikel yang telah saya buat, namun sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dari Sadianto yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ini. Artikel yang saya buat berjudul Pengaruh Pembelajaran Secara Daring Terhadap Pemahaman Materi di Kalangan Siswa SMA Negeri 6 Garut. Adapun yang saya bahas pada kali ini yaitu abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pembelajaran secara daring terhadap pemahaman materi bagi siswa SMA Negeri 6 Garut, mengetahui kesulitan dalam pembelajaran secara daring, dan yang terakhir mencari tahu apakah mereka memiliki alternatif pembelajaran lain untuk lebih memahami materi yang akan dipelajari. Metode yang saya gunakan adalah metode penelitian survei dengan instrumen mengumpulkan data dari responden yang telah ditentukan. Responden pada penelitian artikel ilmiah ini berjumlah 30 orang siswa dari SMA Negeri 6 Garut. Kata kunci yang saya gunakan adalah daring, kesulitan, dan juga dampak. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang pada saat ini sering digunakan pada era pandemi. Karena wabah COVID yang melanda Indonesia ini mengharuskan para siswa belajar dan juga mengerjakan tugas di rumah sendiri-sendiri tanpa ajaran langsung dari gurunya. Karena wabah COVID yang melanda Indonesia ini membuat para siswa harus belajar dan juga mengerjakan tugas di rumah sendiri tanpa harus bertatap muka dengan gurunya sendiri. Kesulitan pun pasti muncul pada pembelajaran daring ini. Contohnya seperti kurangnya paham materi yang telah dijelaskan oleh gurunya sendiri melalui Zoom atau media online lainnya. Dan semua itu pasti ada dampaknya, seperti siswa tidak bisa memahami materi, tidak bisa mengerjakan tugas dengan maksimal, dan yang terakhir, anak pun jadi lebih malas untuk mengerjakan tugas. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode penelitian survei. Penelitian survei merupakan penelitian kuantitatif, di mana peneliti akan menanyakan beberapa hal terhadap responden mengenai pendapatnya dan juga perilakunya terhadap variabel yang akan diteliti. Instrumen yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan lembar pertanyaan untuk kuesioner yang akan diberikan kepada 30 responden untuk data sampel yang akan digunakan dalam analisis. Dalam penelitian ini, saya mengambil 30 responden. 30 orang ini merupakan siswa dan siswi dari SMA Negeri 6 Garut. Pada diagram 1 didapatkan hasil sebanyak 29% dengan jumlah siswa 10 orang sangat terdampak dengan adanya pembelajaran secara daring. Kemudian 64% dengan jumlah 15 orang siswa terdampak dengan pembelajaran daring. Dan 7% dengan jumlah 5 orang siswa mungkin terdampak dengan adanya pembelajaran secara daring. Pada diagram 2 dapat diketahui ada 3 tingkat kesulitan yang dialami oleh siswa SMA 6 Garut dengan menjalani pembelajaran secara daring. Faktor-faktor tersebut terdiri dari siswa yang merasa kesulitan, kemudian ada juga siswa yang merasa sedikit kesulitan, dan yang terakhir siswa tidak kesulitan sama sekali. Yang tertinggi adalah siswa yang merasa sedikit kesulitan dengan penjelasan melalui Zoom atau media online lainnya dengan persenan 57%. Yang kedua adalah siswa yang merasa kesulitan dengan pembelajaran melalui online atau Zoom dengan persenan 43%. Terakhir, siswa yang merasa tidak kesulitan sama sekali pembelajaran secara daring atau media online dengan persenan 0%.
Pada diagram 3 didapatkan hasil bahwa 7% dengan jumlah 5 orang siswa merasa cukup mengenai penjelasan melalui media online. Namun 64% dengan jumlah 15 orang siswa merasa kurang cukup dengan penjelasan melalui media online. Dan yang terakhir, dengan hasil 29% dengan banyaknya siswa 10 orang merasa sedikit mengerti dengan materi yang dijelaskan melalui media online. Dari diagram 4 diketahui bahwa 7% dengan jumlah 3 orang siswa mudah memahami materi yang telah dijelaskan melalui media YouTube atau Google Classroom. Dan 93% dengan jumlah 27 orang siswa merasa lebih mudah memahami materi dengan pembelajaran secara tatap muka. Dan tidak ada satupun siswa yang mudah memahami materi dengan penjelasan melalui Zoom atau juga Gimik. Dari diagram 5 dapat kita ketahui bahwa 71% orang mendapatkan alternatif lain untuk memahami materi selain media online. Dan 29% orang mendapatkan alternatif lain untuk memahami materi selain melalui online. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada era pandemi ini banyak siswa yang merasa kesulitan dengan pembelajaran secara daring, seperti kurangnya paham dengan materi yang telah dijelaskan oleh gurunya melalui Zoom atau juga Gimik. Karena pada data sebelumnya didapatkan hasil bahwa mereka lebih suka belajar dengan secara tatap muka dengan gurunya sendiri. Dan akhirnya siswa menjadi malas untuk mengerjakan tugas karena kurangnya pemahaman materi yang telah dijelaskan oleh gurunya namun tidak dengan cara bertatap muka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.